penyebaran virus corona. Walah, corona. Pusing kepala aku. Bagaimana gue nih? Aku kan sudah terlanjur datang di gereja. Nggak apa-apa, kamu ikut ibadah online aja dari gereja. Gimana? Setuju? Setuju? Oke, ayo kita ibadah online yuk. Ayo. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar? Sehat? Kuat? Sukacita? Bahagia? Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau buat yel-yel ya teman-teman. Oke, gimana Kian? Yel-yelnya? Yel-yelnya kita ambil di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, kita mulai ya yel-yelnya kita hari ini. Oke. Takut? No! Kuat? Kasih? Jujur? Oke. Sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Iya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata. Nanti Tante Yeni mau berdoa buat kita semua. Anak-anak, kita sama-sama berdoa ya untuk memulai ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau sebab penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini kami akan memulai ibadah online. Kiranya Tuhan hadir bersama kami, memberkati setiap kami. Kami mau bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Joyful Kids. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Kita di sini mau memuji Tuhan bersama Kak Victor, Kak Chris, dan Kak Sony. Oke, siap memuji Tuhan? Ya, siap ya semuanya Semuanya berdiri. bangkit berdiri. Kita mau memujikan Kuda daki. Siap mendaki bersama kita di sini. Ya, yuk. Ayo gerakan semua ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membenang. Yesus beserta
dalam hati kita. Kita mau katakan kita punya Tuhan ya besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima Nanti Om Fikar akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami semua, terutama Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di hati kami, dan firman itu boleh berbuah, bertumbuh, dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, Shalom anak sekolah minggu, Joyful Kid, kelas Isa dan kelas Yakub. Hari ini jumpa lagi dengan Budia. Tapi ada yang spesial hari ini. Hari ini Budia ditemani dengan teman baru kita. Kenalkan, namanya Dindin. Salah ya Budia ya? Budia, kok Dindin? Cindy. Cantik-cantik Maaf ini. Cindy, maaf, Cindy, maaf, Bu. maaf ya Cindy, maaf. Tadi Budia berusaha masih mau ngingat namanya siapa. Oh iya, namanya Cindy. Kalau ngomong nggak boleh ngegas seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu kelas Yakub dan kelas Isa? Selama 1 minggu ini
kalian ada di rumah, belajar, bermain, bahkan untuk beribadah pun kita harus ada di rumah. Ada yang rewel, ada yang ngomongnya teriak-teriak, ngegas. Oh, tidak ada, pinter Cindy. Nah, juga anak-anak sekolah minggu kelas Yakub dan kelas Isa, anak Tuhan yang pinter. Karena apa ya? Karena Tuhan Yesus baik. Sip, bagus, pinter, tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu Joyful Kids kelas Yakub dan kelas Isa. Nah, hari ini anak-anak, Budia mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang masih suka takut? Padahal sudah ditemani. Takut pada binatang, takut pada kegelapan, takut ke kamar mandi sendiri, atau bahkan sudah ditemani tapi masih takut. Ada? Nah, kalau ternyata masih ada, Cindy ya, kalau ternyata masih ada, yuk kita belajar pada pagi hari ini. Yuk ucapkan kata-kata jujur, Jujur. bubur. Bubur. Nah, sekarang disambung. Jujur, bubur. Jujur. Bubur. Jujur, bubur. Jujur. Bubur. Sekarang agak cepat. Jujur, bubur, jujur, bubur, jujur, bubur. Jujur bubur, jujur bubur, jujur bubur, jujur bubur. Ya, ada bedanya? Nah, tentu dong. Kalau bubur itu adalah makanan untuk adik bayi. Oe. Betul. Oi, pinter. Teman kita ini pinter sekali. Nah, adik-adik bayi itu giginya masih belum kuat. Jadi, kalau makan harus makan bubur. Nah, kalau jujur itu adalah mengatakan yang sebenarnya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, namanya Pak Petrus. Nah, suatu saat sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, suatu saat imanmu nanti akan tergoncang. Tapi salah satu murid dari Tuhan Yesus, namanya tadi siapa? Petrus. Bagus, pinter. Petrus menyatakan, "Enggak Tuhan, sekali-kali aku tidak akan tergoncang imanku. Aku akan setia mengikut Engkau dimanapun Engkau berada." Nah, tapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata, nah seperti di gambar ini. Nah, Petrus, ketika kamu menyangkali aku, kamu sudah berbohong 3 kali. Maka pada saat itu ada suara ayam berkokok. Suaranya ayam berkokok itu embek. Salah Budia. Kukuk. Salah. Kayak apa? Sini. Kukuruyu. Oh iya, anak-anak, suaranya seperti itu. Tirukan kayak apa? Kayak apa? Tirukan Cindy. Kukuruyu. Bagus. Nah, kemudian Petrus berjanji. Petrus janji, Tuhan, aku janji akan selalu beserta dengan Engkau. Aku tidak akan meninggalkan Engkau. Nah, sungguh suatu saat ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus mengikut Tuhan Yesus itu dari jauh, gak berani dekat-dekat. Sampai suatu saat datanglah seorang hamba perempuan. Hamba perempuan itu berkata, "Hai, bukankah kamu salah satu di antara murid Yesus?" Nah, karena takut, maka Petrus berkata, "Enggak, aku tidak mengenal Yesus." Nah, seperti gambar ini. Karena takut, Petrus berkata seperti itu, "Enggak, aku enggak kenal Tuhan Yesus." Siapa Yesus itu? Sampai beberapa orang bertanya. Nah, ketika pertanyaan yang ketiga,
Petrus tetap jawab, "Hai teman-teman, perhatikan ya, aku tidak pernah mengenal Yesus. Aku tidak tahu siapa itu Yesus." Loh, Petrus sudah 3 tahun ya, Cindy, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Petrus menyangkalin Tuhan Yesus. Dia nggak mau mengakui kalau dia menjadi murid Tuhan Yesus. Karena apa? Nah, karena Petrus punya rasa takut. Sungguh anak-anak, tiba-tiba ketika Petrus sudah menyangkali Yesus ketiga kalinya, ada suara ayam yang berkokok. Bagaimana tadi bunyinya, Cindy? Teman-teman, ulangi lagi. Lagi. Aduh, sedih sekali. Mendengar seperti itu, barulah Petrus sadar. Petrus merasa sedih ketika diingatkan dengan suara kokok ayam itu. Akhirnya Petrus menangis. Ya, apa daya? Apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus terjadi. Karena apa anak-anak? Karena rasa, coba dibaca. Apa bacanya? Takut. Nah, karena rasa takut, Petrus menjadi tidak Jujur. ya. Ulangi. Karena takut, akhirnya menjadi tidak Jujur. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan, Joyful Kid, kelas Yakub dan kelas Isa, masih mau menyimpan rasa takut? Punya rasa takut? Oh, enggak ya. Karena rasa takut itu membuat kita menjadi tidak jujur. Nah, Tuhan mau kita menjadi anak yang Jujur. pinter. Sebagaimana Matius pasal kelima ayat 37. Nah, ya. Matius pasal kelima ayat 37. Sebentar, anak-anak. Cindy bisa bantu Budia bacakannya? Jika hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, anak, ya, lanjutkan. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sebagai ayat hafalan, anak-anak coba ini, ya. Jika ya, katakan Ya, jika tidak, kamu katakan tidak. tidak. Ulangi lagi ya. Jika ya, kamu katakan Kamu katakan ya. ya. Jika tidak, Jika tidak, kamu katakan tidak. tidak. Karena selebihnya dari itu adalah Dosa. dosa. Nah, anak-anak Tuhan, Joyful Kid, kelas Isa dan kelas Yakub, mari bersama-sama kita mau belajar untuk membuang rasa takut kita. Kita tetap setia mengiring Tuhan supaya kita tetap bisa berlaku jujur dimanapun kita berada. Siap. Begitu Cindy? Siap. Oke, manis sekali. Yuk kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami sudah berbakti beribadah kepada Engkau, meskipun masih ada di dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu tetap nyata, menguasai, memimpin, menyertai kehidupan kami. Sebentar kami tutup ibadah kami hari ini, tapi kami yakin dan percaya Allah Immanuel tetap menyertai, melindungi, memimpin kehidupan kami.
Baik kami bermain, belajar, beraktivitas, maupun beribadah di rumah, Tuhan tetap menolong, menopang, melindungi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, Cindy.